kompetensi minimum dalam guru belajar dan aplikasi aksi AKSI sekolah dasar yang nanti akan disampaikan oleh presenter kita, Ibu Hilda Azhar, Sarjana Pendidikan. Baik, kita buka acaranya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Bapak, Ibu, dan peserta dan juga Ananda, kali ini kita akan bergabung dalam video conference yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Hilda Azhar selaku presenter atau pemateri, dan juga untuk Bapak Dimas dari Maswara selaku Sarjana Pendidikan selaku moderator. Saya sendiri sebagai host, Muhammad Fahri. Untuk berjalannya proses Vicon kali ini, kami selaku tim silakan mengikuti Vicon dengan baik dan tertib. Untuk itu, saya persilakan untuk Pak Dimas dari Maswara SPD untuk kesempatan dan waktunya serahkan kepada beliau. Terima kasih Pak Fahri atas kesempatan dan juga yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Yang bertindak sebagai presenter yaitu Ibu Hilda Azhar. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah. Sudah siap ya, Bu, untuk memberikan paparan materinya? Alhamdulillah sudah siap. Kepada peserta VCT video conference kali ini, saya selaku moderator akan membacakan CV dari Ibu presenter kali ini, yaitu Ibu Hilda Azhar. Nama lengkap yaitu Hilda Azhar SPD, nama panggilannya Hilda, instansi mengajar di SD Negeri 2 Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Pendidikan terakhir yaitu S1 PGSD UPI Kampus Tasikmalaya. Ya, itu adalah profil singkat dari presenter kita pada Vicon kali ini, yaitu Ibu Hilda Azhar. Kemudian materi yang akan disampaikan yaitu mengenal AKM dalam guru belajar dan juga aplikasi aksi sekolah dasar. Sebelum itu, ada yang sudah mengetahui apa itu program AKM dalam guru belajar, juga aksi? Pasti belum ada yang mengenal ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan presenter yang luar biasa akan mengenalkan apa itu AKM dalam program guru belajar, juga aplikasi aksi sekolah dasar. Ya, tak lama kita saksikan, kita simak pemaparan materi dari Ibu presenter. Kalau Ibu presenter sudah siap, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada Pak Dimas selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi dengan topik mengenal AKM dalam guru belajar dan aplikasi aksi sekolah dasar. Izinkan saya di sini untuk share screen ya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Terlihat? Terlihat, Bu. Oke, baik. Maaf ya, loading dulu sebentar.
Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang AKM dalam guru belajar dan aplikasi aksi sekolah dasar. Sebelumnya, apakah di sini ada yang sudah tahu apa itu AKM dan guru belajar, Bapak Ibu? Belum tahu, Bu. Mungkin Pak Dimas belum ya. Mungkin ada juga yang sudah tahu ya, bahkan ada yang sudah mengikutinya guru belajar. Nah, AKM dalam belajar terlebih dahulu. Di sini ada dua kata yang akan dibicarakan, yaitu AKM dan guru belajar. AKM ini sekarang sudah tidak asing lagi untuk kita karena bukan sebagai pengganti UN ya, tapi sebagai alternatif untuk melakukan penilaian secara nasional yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2021, walaupun ternyata kan pandeminya masih terus bertambah, akhirnya Pak Menteri mengundurkan jadi antara bulan September atau Oktober. Nah, jadi apa sih itu AKM? AKM itu singkatan dari Asesmen Kompetensi Minimum. Ini adalah salah satu bagian dari asesmen nasional atau AN yang berupa asesmen terdiri dari literasi membaca dan literasi numerasi. Tujuan utamanya mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nah, jadi AKM itu bagian dari asesmen nasional. Karena asesmen nasional itu sendiri terdiri dari 3 bagian, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, tujuan adanya AKM ini untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran. Nah, jadi inilah yang membedakan antara AKM dengan UN. AKM itu untuk melakukan perbaikan mutu pembelajaran, sedangkan UN itu menilai hasil belajar siswa dan itu mempengaruhi terhadap kelulusan siswa. Selanjutnya, apa itu program dari program guru belajar? Jadi, program guru belajar ini adalah program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas, SD, SMP, SMA, SMK, baik sekolah umum maupun luar biasa dan sederajat dalam mengikuti berbagai program guru belajar, berbagai seri yang diadakan oleh Kemdikbud. Nah, seri AKM ini adalah salah satu yang sedang berlangsung saat ini. Karena memang akan ada itu juga ya, akan ada asesmen nasional. Nah, jadi adanya seri AKM dalam program guru belajar atau guru belajar seri AKM ini dimaksudkan untuk memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Jadi, meskipun saat ini sedang pandemi, dengan adanya program guru belajar ini, apalagi ini seri AKM, para guru diharapkan dan juga kepala sekolah dan yang terkait itu bisa mempelajari dengan jarak jauh dan secara online. Jadi tetap bisa memahami dan mengikuti yang pemerintah adakan seperti itu. Selanjutnya, apa saja tujuan program guru belajar seri AKM? Terdapat 6 tujuan. Yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini itu nggak cuma menganalisis contoh soalnya saja ya, tapi juga nanti ada sesi membuat soalnya. Nah, untuk asesmen literasi itu sudah disediakan bacaannya atau wacananya. Nanti kita tinggal pilih saja wacana mana yang akan kita buat, disesuaikan dengan level pembelajarannya. Nanti kita disuruh membuat 3 pertanyaan. Begitupun dengan yang asesmen numerasi, itu sudah disediakan data-data yang berhubungan dengan numerasi, nanti diminta untuk membuat 3 soal juga.
Lalu yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Jadi dengan adanya AKM ini bisa diketahui ya mutu pendidikan dalam suatu sekolah itu bagaimana, apakah termasuk dalam mahir, cakap, atau kurang. Nah, dari situ bisa dijadikan tindak lanjut untuk memperbaiki proses pembelajaran. Lalu yang terakhir adalah melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Nah, jadi diharapkan dengan mengikuti program guru belajar seri AKM ini, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga melakukan pengimbasan dengan cara mengajak orang lain atau guru yang lain, agar sama-sama paham dan mengetahui adanya AKM ini. Selanjutnya, nah di guru belajar seri AKM ini terdapat 2 tahap. Yang pertama BIMTEK atau bimbingan teknis. Nah, di BIMTEK ini peserta mengikuti orientasi yang membekali mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri AKM. Dan pada tahap BIMTEK ini juga peserta mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dengan dalam kurun waktu selama 5 hari. Nah, BIMTEK ini tuh termasuknya asinkronus ya, jadi belajar jarak jauh secara tidak langsung karena waktunya fleksibel, bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, asal dilakukan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya, tahap 2, itu ada pengimbasan. Nah, pengimbasan itu peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain, khususnya di sekolahnya, untuk mengikuti program belajar ini, guru belajar seri AKM. Nah, dan mendokumentasikannya melalui video, lalu menguploadnya ke YouTube dan mengirim URL-nya ke guru belajar. Jika sudah melakukan pengimbasan ini, nanti akan mendapatkan piagam penghargaan. Namun bagi guru yang mungkin tidak sempat atau tidak bisa melakukan pengimbasan juga tidak apa-apa, karena ini tidak wajib. Karena intinya itu yang BIMTEK, di sana itu materi intinya. Selanjutnya, siapa saja yang bisa mengikuti program guru belajar seri AKM? Di sini ada 7 ya yang harus memenuhi syarat. Yang pertama, semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK. Jadi, semua guru dari SD sampai SMA dan sederajat tidak mengenal guru mapel atau guru apa, itu bisa mengikuti seri AKM ini. Karena memang sebenarnya kalau saya lihat itu soal-soal AKM itu terintegrasi dengan mapel yang lain, tapi emang secara tersirat seperti itu. Lalu yang kedua, kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK, pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK, semua guru SDLB, SMPLB, dan SMALB, kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK. Dan ini yang penting ya, yang terpenting, yang terakhir itu, telah memiliki akun SIM PKB. Karena jika belum memiliki akun SIM PKB, itu tidak akan bisa mengikutinya. Bagaimana kita bisa mendapatkan akun SIM PKB? Itu caranya, kalau kita sudah terdaftar di Dapodik, itu mudah ya. Kita bisa membuat akunnya sendiri, tinggal ketik saja di Google SIM PKB. Nanti kita bisa membuat akun SIM PKB-nya. Registrasi dulu, baru membuat akun. Seperti itu. Apa saja materi pokok yang dipelajari? Ini materi pokoknya ya. Karena dalam setiap materi pokok ini terdapat sub-sub pokok yang lain.
Yang pertama ada konsep asesmen nasional, yang kedua teknis pelaksanaan asesmen nasional. Ini berhubungan dengan apakah dilaksanakan secara online atau offline, berapa jumlah anak yang terlibat, bagaimana jumlah soal yang dikerjakan anak. Yang ketiga, asesmen literasi membaca. Yang keempat, asesmen numerasi. Yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan terakhir, yang keenam, ada asesmen pra dan pasca program. Ini tuh penunjang ya. Jadi begitu kita daftar ini, program guru belajar seri AKM, dan sudah memasuki waktunya, nanti kita akan itu dulu mengerjakan pretest dulu. Jadi untuk mengukur sejauh mana pengetahuan kita tentang AKM. Apakah kita sudah mengetahui atau belum? Karena namanya juga pretest ya, jadi tidak ada patokan nilai. Nah, baru setelah kita mempelajari semua materi pokok, itu ada post test. Nah, post test ini harus memenuhi itu nilai yang ditentukan, minimal 70% itu harus dipenuhi. Jika kurang dari 70%, bisa diulangi sampai 3 kali. Apabila sampai 3 kali itu masih tetap gagal atau belum memenuhi 70%, bisa mengikuti lagi di guru belajar seri AKM di angkatan berikutnya. Nah, kebetulan sekarang ini kan sudah masuki bulan Februari ya, dan di akhir, dan jadwal untuk mengikuti seri AKM ini tinggal 2 angkatan lagi, yaitu angkatan 10 dan angkatan 11. Nah, jadi mengapa harus mengikuti program guru belajar seri AKM? Nah, ini ada beberapa alasannya ya. Menurut saya kalau misalnya nggak ikut, rugi gitu. Kenapa? Karena ini secara online daring, kita bisa melakukannya dengan mudah gitu. Yang pertama, lebih fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, lebih mudah, bisa diakses lewat HP ataupun internet, dan lebih kolaboratif karena hubungan dengan guru yang lain, bisa saling berdiskusi. Lalu yang kedua, pengalaman belajar yang seru karena mungkin ini juga hal yang baru ya buat kita selama adanya pandemi ini kan. Pak Kemendikbud juga mengadakan program belajar. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi nggak cuma siswanya yang belajar, tapi gurunya juga belajar. Salah satunya itu dengan adanya seri AKM ini. Cara daring. Pengalaman belajar bersama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM sederajat. Apalagi kalau kita melaksanakannya atau mengikutinya dengan guru di tempat sekolah kita, itu enak ya buat sharing, untuk saling bertanya, saling membantu. Lalu yang keempat, pemahaman terhadap asesmen kompetensi. Mohon maaf ya, ini maksudnya asesmen nasional. Saya kurang ini. Jadi kita tahu bahwa asesmen nasional itu ternyata nggak seperti yang kita pikirkan. Ternyata mudah, dan itu ternyata bukan pengganti UN karena memang beda, memiliki perbandingan. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui apa saja perbandingannya, maka dari itu Bapak dan Ibu harus mengikuti program guru belajar seri AKM ini. Dan yang terakhir itu, dan itu sangat sangat penting juga ya, sebagai bukti dan juga bermanfaat untuk kelangsungan seorang pendidik dalam bekerja, yaitu sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan. Di mana sertifikat BIMTEK ini bagi guru PNS itu penting untuk kenaikan pangkat ya. Dan juga apalagi untuk guru juga yang sedang atau yang akan melaksanakan PPG, itu sangat dibutuhkan karena untuk menambahkan nilai portofolio kalau tidak salah, dan piagam penghargaan. Nah, piagam penghargaan ini didapatkan kalau kita melakukan pengimbasan.
Nah, jadi Bapak dan Ibu bagi yang belum mengikuti, sangat-sangat dianjurkan bahkan diwajibkan untuk mengikuti ini. Kalau nggak ikut, menurut saya itu rugi ya. Apalagi ini kita dapat sertifikat 32 jam. Ini dari langsung Kemdikbud dan ini gratis. Itu sangat menguntungkan kita bagi pendidik, bagi para pendidik. Nah, selanjutnya, jadi apa hubungannya AKM dengan aplikasi aksi sekolah dasar? Nah, jadi tadi AKM di guru belajar kan kita mempelajari bagaimana konsep asesmen nasional, bagaimana literasi membaca dan numerasi, tindak lanjut dan sebagainya. Jadi lebih ke teknis ya. Lalu kalau di AKM di aplikasi aksi ini itu lebih ke bagaimana soalnya. Nah, aplikasi aksi sekolah ini dibuat oleh Pusmenjar atau Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbang dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini logonya itu ya, Tuturi Handayani. Selanjutnya, apa saja yang ada yang ada di aplikasi itu, jenis-jenis asesmennya. Kalau yang saya pelajari, yang saya lihat langsung di aplikasinya itu ada 3. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ya, apa itu singkatan dari AKSI. AKSI itu singkatan dari Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Jadi, ini tuh aplikasi yang dibuat untuk melatih siswa agar terbiasa mengerjakan soal yang tipe-tipenya mirip AKM nanti yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, oleh Kemdikbud. Nah, jenisnya tuh ada 3, pretest, adaptif, dan formatif. Di sini ada pretest ya, namanya juga ini aplikasi, jadi untuk mengukur bagaimana pengetahuan awal siswa. Nah, pretestnya itu tentang literasi dan numerasi juga. Lalu yang kedua ada adaptif, sama juga ada literasi, numerasi, dan di sana juga ada tulisannya SD, SMP. Jadi memang namanya juga ini adaptif ya. Jadi adaptif itu menyesuaikan. Jadi soal-soalnya itu disesuaikan dengan kemampuan siswa. Misalnya siswa itu kelas 5 misalnya ya. Ternyata dia tidak bisa mengerjakan soal itu nomor 1, misalkan nomor 1 ya. Nah, kalau dia tidak bisa mengerjakan soal nomor 1 kelas 5, nah soal itu akan balik lagi ke soal yang basisnya kelas 4 karena memang menyesuaikan. Jadi aplikasinya tuh bisa menilai gitu. Oh, ini anak ini di materi ini di kelas ini belum bisa. Jadi diturunkan lagi levelnya gitu. Lalu yang ketiga ada formatif. Nah, formatif ini juga sama ada literasi untuk literasi dan numerasi dan bagusnya formasi ini untuk semua jenjang tuh ada, semua jenjang kelas ya. Tapi ini jenjang kelas SD saja ya. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi menurut saya, jadi aplikasi aksi ini tuh sangat cocok dan bagus dipelajari dan dipahami oleh guru baik dari kelas 1 sampai kelas 6 agar siswanya itu terbiasa dalam mengerjakan soal-soal yang berbasis AKM. Jangan sampai nanti begitu AKM dilaksanakan banyak yang mengeluh soalnya susah, soalnya panjang-panjang atau bagaimana. Itu sebenarnya bukan susah ya, tapi karena kurang dibiasakan atau tidak terbiasa. Makanya Pusmenjar ini membuat aplikasi yaitu ini aksi. Jadi untuk memudahkan guru dalam melatihkan soal-soal yang berbasis AKM kepada peserta didiknya. Selanjutnya, nah ini kalau kita sudah mendownload aplikasinya, ini akan ada itu ya menu fitur yang di dalamnya seperti ini. Sebelumnya mohon maaf ya karena saya tidak bisa mempraktekannya langsung atau memberikan contohnya langsung karena memang aplikasinya itu di sananya tuh
rahasia atau pribadi, jadi tidak bisa di screenshot ataupun di video. Makanya saya membuatnya manual. Jadi di dalam aplikasi itu ada kurang lebih ini menu yang ada di halaman utama. Yang pertama ada mulai ujian siswa, yang kedua modul pembelajaran. Nah, modul pembelajaran ini bisa di-download walaupun memang ukurannya lumayan gede ya, sampai puluhan atau ratusan megabyte. Tapi memang bagus ya, karena di sana banyak banget bahan bacaan atau literasi, ceritanya juga bagus dan colorful. Lalu ada panduan. Panduannya itu berupa PDF dan juga video. Lalu ada menu belum diujikan. Nah, di menu belum diujikan ini akan terlihat mana soal yang sudah di-download atau diunduh, mana yang belum. Begitupun dengan menu yang sudah diujikan. Lalu ada dashboard. Dashboard itu halaman utama ya. Nah, di halaman utama ini ada menu-menu yang 8 ini. Lalu ada siswa. Nah, menu siswa ini tujuannya untuk memasukkan atau menginput data siswa. Lalu ada menu hasil untuk melihat dan juga menilai hasil pengerjaan siswa terhadap asesmen AKM ini. Lalu ada pilihan keluar. Tapi aplikasi ini nggak kayak aplikasi yang lain ya. Jadi misalnya kita masuk, kita sudah login, terus kita begitu itu nggak pencet keluar dan begitu masuk harus login lagi enggak. Jadi tetap kita berada di dalam aplikasi itu. Selagi kita belum memencet menu keluar, itu kita tetap berada di aplikasinya. Jadi kita nggak capek-capek nulis username maupun passwordnya. Nah, selanjutnya ada cara penggunaan aplikasi. Yang pertama itu ya, install aplikasinya. Ini jelas ya, karena kalau nggak ada aplikasinya, mau bagaimana kita menggunakannya. Itu di Play Store ya, kita bisa mengetik aksi sekolah dasar. Aksinya itu kapital, nanti akan pilihnya yang itu ya, yang berlogo Tuturi Handayani. Lalu setelah berhasil di-download atau di-install, kita login. Nah, loginnya tuh menggunakan username dan password guru. Hurufnya tidak kapital ya, huruf kecil. Lalu yang ketiga, kita buat rombel kelas dan daftarkan siswa di menu siswa. Jadi kita masukkan nama, NISN, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Bisa manual satu-satu atau kita menggunakan file yang di Excel. Lalu yang keempat, lakukan tes. Sebelum lakukan tes, kita harus unduh dulu soalnya. Kita bisa memilih mau tes formatif, tes adaptif, atau yang pretest. Lalu yang kelima, koleksi jawaban pada menu hasil belajar siswa. Itu dilakukan oleh guru secara manual, tapi panduannya sudah ada. Itu khusus untuk yang esai ya. Kalau yang PG itu udah ternilai otomatis. Dan yang keenam ada unggah hasil. Nah, kalau untuk unggah hasil itu ternyata hasilnya itu nyambungnya ke pusat katanya. Soalnya saya pernah nyobain mengunggah hasilnya, tapi di HP saya nggak ada. Ternyata memang itu nyambungnya ke pusat, bukan ke HP kita. Jadi pusat langsung melihatnya gitu, menilainya. Di sini saya sedikit akan itu ya, ini mana sih? Di sini ada ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui tentang aplikasi aksi ini, sebenarnya begitu Bapak Ibu download aplikasinya dan Bapak Ibu pilih menu panduan, Bapak Ibu bisa mendownload dalam bentuk PDF atau video. Nah, nanti akan ada seperti ini, tutorial penggunaan aplikasi aksi sekolah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Nah, ini untuk gambarnya ya. Nah, jadi nih, gambar Tuturi Handayani.
Lalu jika izinkan untuk merekam audio atau file-file itu izinkan. Selanjutnya login menggunakan username guru dan password guru. Nah, baru kita sudah bisa menggunakan aplikasi itu. Bisa dilihat sekilas ya Pak, Bapak Ibu. Sebenarnya mudah ya, tinggal tinggal milih menu yang sudah tersedia di sana. Insya Allah kalau misalnya salah neken juga nggak akan gimana-gimana gitu. Kecuali asal jangan sampai menghapus hasil pengerjaan siswa aja itu. Nah, Bapak Ibu, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atau apabila ada kekurangan dan kesalahan. Setelah ini akan ada sesi pertanyaan. Barangkali ada yang ingin bertanya, semoga saya bisa menjawabnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, halo, cek. Halo. Ya, halo. Ya. Terima kasih Bu Hilda atas paparan materinya mengenai guru belajar seri AKM, juga dengan aplikasi aksi sekolah dasar. Kepada Bapak dan Ibu peserta, juga Ananda, barangkali ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui kolom chat atau juga open mic. Silakan. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang mau ditanyakan. Dipersilakan. Kita ada Pak di Ya. room, Pak. Rizeki Angelina. Bismillah, izin bertanya. Apakah AKM bisa digunakan untuk pengerjaan rapot? Terima kasih Bu Rizeki Angelina atas pertanyaannya. Bu Hilda, apakah mau langsung dijawab? Apa kita tampung dulu? Sepertinya mau saya langsung jawab aja ya Pak ya, Ya. sambil nunggu pertanyaan yang lain. Silakan, Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya lagi dulu ke Bu Rizeki Angelina. Mohon dibuka mic-nya ya, saya ingin bertanya kembali. Takutnya saya salah persepsi. Apakah AKM bisa digunakan untuk pengerjaan rapot? Maksudnya seperti apa ya? Iya, bismillah, mau bertanya ya, maksudnya AKM itu tuh kesinambungannya dengan rapot, maksudnya penilaian rapot itu gimana ya? Apakah ada lagi? Seperti apa? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Rizky. Langsung dijawab Bu Hilda. Mohon maaf ya kalau nggak nyambung, tapi ini yang saya tangkap maksud dari Bu Rizky itu seperti ini. Apakah AKM ini bisa dijadikan mungkin buat nilai rapot kali ya hasilnya? Seperti itu. Iya, benar nggak? Ya. Nah, setahu yang saya ketahui gitu, baik dari program guru belajar dari AKM ini maupun dari BIMTEK yang waktu di Bogor tentang AKM dan aplikasi, ini AKM itu tidak ada hubungannya dengan rapot atau penilaian di sekolah. Jadi AKM ini hanya digunakan, bukan hanya ya, digunakan untuk menilai mutu pendidikan suatu sekolah dalam daerah. Jadi nggak berpengaruh terhadap nilai siswa, tidak berpengaruh terhadap kelulusan siswa. Jadi pemerintah pusat tuh mengadakan AKM untuk itu melakukan atau memetakan mutu pendidikan di suatu sekolah dalam suatu daerah. Karena memang hasilnya juga hanya diketahui oleh pusat. Jadi tidak untuk dipublikasikan gitu. Karena pelaksanaan AKM juga kan hanya sebagai sampel gitu siswanya, jadi nggak semuanya ikut. Untuk SD saja hanya maksimal 30 orang. Seperti itu. Bagaimana? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Untuk yang aksi, Oh, yang aksi. yang aplikasi gimana aksi, yang aksinya? bagaimana?
Ya, itu termasuk juga kah hanya untuk sampel? Hmm. Izin menjawab lagi ya. Jadi aksi ini bukan apa ya, bukan sesuatu yang wajib gitu. Tapi aksi ini itu dibuat untuk memudahkan guru agar membiasakan anak-anaknya atau siswa-siswanya mengerjakan soal yang berbasis AKM. Jadi bukan harus selalu pakai aplikasi aksi ya, karena memang sebenarnya aplikasi aksi ini nggak bisa digunakan secara berbarengan. Jadi kan hanya satu HP, satu akun gitu istilahnya. Jadi misalnya satu HP, satu sekolah. Nah, dan itu pun tidak bisa dikerjakan berbarengan. Misalnya dalam satu pertemuan beberapa anak nggak bisa karena sistemnya yaitu hanya satu HP dan hanya bisa di-download di HP bukan di laptop. Katanya saat ini tim pengembangnya itu sedang membuat gitu agar bisa di-download juga di komputer. Sebenarnya tim pengembangnya juga membuat aplikasi ini tuh agar mudah. Kenapa? Karena HP kan mudah dibawa kemana-mana, fleksibel gitu. Kalau laptop kan belum tentu semuanya punya dan bawanya juga kan agak ribet gitu. Jadi aplikasi aksi ini hanya untuk sebagai sarana guru untuk misalnya kita masih kebingungan membuat atau mencari soal yang berbasis AKM. Nah, kita bisa lihat di di aplikasi aksi itu. Di sana banyak contoh soal-soalnya, banyak bahan bacaannya juga. Jadi kita bisa mengadopsi gitu. Bisa mengadopsi, bisa meniru yang ada di sana. Seperti itu, Bu Rizeki. Insya Allah paham. Terima kasih atas penjelasannya. Bagaimana Bu Rezeki? Apakah sudah cukup? Insya Allah cukup. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Barangkali dari peserta lain ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Kalau tidak ada, udah pada paham ya. izin bertanya Bu. Saya mau bertanya nih Bu. Oh iya Pak, bangga. Ya ini mah sekilas saja tadi kan disebutkan AKM ya Bu, analisis kompetensi minimum. Nah, Iya. batas minimumnya itu bagaimana ya Bu? Dalam arti kan minimum itu yang paling rendah ya Bu? Iya. Ya. Bagaimana penjelasan arti kata dari minimum dalam AKM? Berikut dengan pertanyaan kedua lanjut. Apa urgensinya literasi juga numerasi seperti itu Bu? Kenapa dua hal itu yang dijadikan patokan dalam AKM seperti itu Bu? Seperti itu mungkin pertanyaannya Bu. Oh, iya. Terima kasih Pak Dimas atas pertanyaannya. Iya. Saya nulis dulu ya biar nggak lupa. Ya, siap Bu. Sambil menunggu barangkali dari Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. Nah, izin menjawab ya Pak ya, dan Ya. saya menjawab sebisa yang saya tahu saja. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Jadi tadi kata Bapak batas minimumnya itu seperti apa ya Pak ya? Kan AKM, asesmen kompetensi minimum. Jadi minimumnya itu batasnya apa? Kan? Ya, seperti itu Bu. Pertanyaannya. Ini yang saya tahu dan yang saya tahu dari guru belajar dan juga BIMTEK. Jadi minimum, kenapa disebut AKM, asesmen kompetensi minimum? Karena yaitu asesmennya itu disesuaikan dengan kompetensi yang ada pada diri peserta didik itu. Jadi apa ya? Kan kalau UN mungkin kadang suka di ranking ya Pak ya, yang terbesar, yang terkecil, ada yang nggak lulus gitu karena
memang ada batas nilainya. Nah, kalau untuk AKM ini tidak ada, ya batas minimumnya ya sesuai hasil yang nanti anak kerjakan dan itu tidak menjadi patokan kelulusan, makanya disebut minimum. Jadi eh, kemampuan yang minimum pun tetap dinilai gitu, tetap ya dinilai melalui asesmen. Bagaimana Pak Dimas? Cukup, Bu. Ya, ya jadi seperti itu ya Pak Dimas. Ya. Mengapa disebut AKM dan apa sih batasan minimumnya? Jadi karena memang sesuai dengan kemampuan peserta didik itu. Iya, Bu. Lalu yang kedua, urgensi literasi membaca dan numerasi apa ya? Iya. Nah, waktu saya BIMTEK di sana tuh dijelaskan kenapa sih ada AKM, kenapa ada istilah literasi membaca dan numerasi, kenapa diadain sama pemerintah dan UN jadi bukan diganti ya, jadi nggak ada gitu ya istilahnya. Itu tuh berdasarkan hasil dari PISA. Kan PISA berhubungannya sama sains ya Pak ya? Iya. Iya. Jadi dan itu Pak, jadi kalau yang saya lihat dan pelajari itu literasi membaca dan numerasi itu nggak cuma apa ya, nggak cuma mengcopy materi, tapi di sana ada proses berpikirnya yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan soal juga memang beda gitu Pak. Jadi nggak soal yang sering kita temuin gitu. Mungkin nanti Pak Dimas bisa mengikuti program guru belajar KKM untuk mengetahui lebih lanjutnya. Barangkali kalau dari saya kurang memuaskan jawabannya gitu. Ya, terima kasih. Apalagi nih Pak Dimas bahasa Indonesia ya. Iya, kebetulan saya mengajar bahasa ya, Indonesia. Wajib, kayaknya Pak Dimas wajib nih. Berkaitan dengan masih ada 2 angkatan lagi. Berkaitan dengan literasi tuh Bu, agak sedikit sulit dalam mengajar literasi karena sejak dini itu belum terbiasa dengan yang namanya membaca. Sangat sulit siswa itu membaca. Nah, jadi pada selevel kayak sekarang saya mengajar SMK itu sangat sulit dalam mengajarkan literasi. Ditambah saya sudah coba sebelum itu kan ada simulasi ya Bu, simulasi AKM untuk guru kan ya Bu. Iya betul. Itu soal-soalnya itu luar biasa gitu kan. Luar biasa untuk siswa bisa membuat ngantuk seperti itu Bu. Benar Pak. Karena satu soal ya, itu untuk literasi itu lumayan panjang, bisa jadi satu teks untuk digunakan menjadi beberapa soal seperti itu. Jadi iya, betul. Untuk saya sendiri ya mungkin saya sudah terbiasa, jadi ya biasa saja. Tapi untuk peserta didik yang belum terbiasa itu mungkin sangat membosankan. Tapi di satu sisi itu menjadi lebih menarik, Bu. Karena gaya mengajar kita berubah, kemudian soal-soalnya juga berubah, yang tadinya sebutkan pengertian dari ini, jelaskan. Nah, sekarang kita harus sudah mengubah pola pembelajaran kita, bukan seperti itu lagi. Ya betul, AKM ini untuk mempersiapkan PISA ya Bu di tahun 2023 kalau nggak salah ya Bu. Iya Pak. Ya karena PISA Indonesia sendiri itu terendah, ada di urutan paling bawah dalam bidang sains, literasi atau numerasi. Itu mungkin urgensinya kenapa literasi dan numerasi yang diangkat dalam AKM. Iya Ibu. Ya itu mah sekedar sharing aja. Ya. Terima kasih Bu Hilda, juga Ibu Rezeki Angelina yang sudah bertanya. Kemudian Ibu instruktur juga terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini.
Ibu Hajah Ari Yunairo. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya simpulkan untuk pertemuan kali ini bahwa program guru belajar yaitu salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pada pembelajaran program guru belajar ini merupakan upaya untuk mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan pada pertemuan kali ini. Saya sampaikan terima kasih kepada Ibu Hilda Azhar yang telah sharing ilmu yang sangat luar biasa dan mengajak kita untuk memperbaiki diri dalam mengikuti program guru belajar seri AKM dan juga memperkenalkan aplikasi aksi sekolah dasar. Terima kasih. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila dalam memandu jalannya diskusi ini ada salah-salah kata. Kami mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Fahri selaku host. Dan diingatkan juga untuk Bapak dan Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi Pikon pada kesempatan kali ini. Kepada Pak Fahri, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dimas selaku moderator dan terima kasih juga untuk Ibu Hilda Azhar selaku pemateri dalam video conference kali ini. Baik, Bapak Ibu sudah tiba di penghujung akhir dalam acara video conference mengenai mengenal AKM dalam guru belajar dan aplikasi aksi untuk sekolah dasar. Semoga dalam penyampaian materi untuk itu bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf dari kami jika terdapat kesalahan terutama dalam hal penyampaian maupun juga dari segi materi. Lalu juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada peserta Ibu Rizky Angelina dan juga instruktur VCT Ibu Hajah Ari Yunairo Sarjana Pendidikan. Baik, untuk itu mari kita tutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk perhatian untuk Ibu Hilda dengan Pak Dimas untuk tidak keluar ruangan terlebih dahulu ya. Dan untuk para peserta boleh dipersilakan untuk leave dari room video conference. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.